Pembahasan mengenai Kristen progresif itu bagi saya sudah selesai. Dan tidak perlu diragukan lagi bahwa mereka yang berada di aliran Kristen progresif yang menganggap bahwa keselamatan bisa terjadi di luar Kristus merupakan hal yang bisa dikatakan sesat karena menyimpang dari iman arus utama kekristenan. Yang lebih penting sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi ketika sudah habis pembahasan Kristen progresif, ternyata saya menemukan sebuah video dari seseorang yang membahas aliran lain dari kekristenan. Aliran ini sangat berpengaruh. Namanya adalah aliran Shinjonji. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bangkit Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Video kali ini kita akan membahas tentang aliran Shinjonji, tapi setelah yang satu ini. Sebelum saya lebih jauh membahas tentang Shinjonji, teman-teman, ada baiknya saya akan memberikan 3 poin yang akan saya bahas tentang Shinjonji. Yang pertama, mengenai apa itu aliran Shinjonji. Yang kedua, benarkah aliran Shinjonji sesat? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita menghadapi aliran Shinjonji. Yang pertama, apa itu Shinjonji? Shinjonji adalah aliran atau sekte yang berada di Korea Selatan atau biasanya disebut dengan Gereja Kristus Yesus Shinjonji atau Kuil Tabernakel Kesaksian. Kata Shinjonji berasal dari gabungan bahasa Korea yang sudah di Indonesia kan, yaitu baru, surga, dan bumi. Aliran Shinjonji sudah ada sejak tahun 1984 di Anyang, Provinsi Gyeonggi. Aliran Shinjonji didirikan oleh seorang opa-opa kalau saat ini yang bernama Lee Man-hee setelah ia keluar dari sinode atau aliran Bait Suci Tabernakel pada tahun 1971. Anggota dari aliran Shinjonji ini pada tahun 2014 berjumlah 120.000 anggota. Bahkan bertambah pada tahun 2020 menjadi 200.000 anggota. Bahkan gereja ini atau aliran dari Shinjonji ini sempat menjadi gereja yang sangat pesat berkembang di daerah atau di negara Korea Selatan. Aliran Shinjonji pun sudah menyebar ke berbagai negara seperti Singapura, Australia, Kolombia, India, Selandia Baru, dan Indonesia, termasuk hal yang sangat perlu diwaspadai. Itu tadi singkatnya mengenai apa itu Shinjonji, dan kita perlu mengetahui ternyata Shinjonji ini sudah ada sejak tahun 1984. Tapi bagi saya, hal ini baru minggu-minggu lalu saya ketahui. Lanjut yang kedua, benarkah aliran Shinjonji sesat? Nah, dari berbagai tanggapan orang mengatakan bahwa aliran ini sesat, teman-teman. Tapi pertanyaannya, kenapa aliran ini dianggap sesat? Nah, kita perlu tahu dari mana sebuah aliran atau ajaran itu bisa sesat. Ya, dari doktrinnya, dari ajaran-ajarannya yang kira-kira mengarah kemana nih. Kalau iman Kristen mengarah kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat lewat karya kematian sampai kebangkitan, bahkan kenaikan, bahkan karya Roh Kudusnya, menjadi iman orang Kristen yang paling dasar. Dan aliran dari Shinjonji ini percaya bahwa kelompok mereka lah yang mengekspresikan zaman akhir atau kehidupan orang-orang yang memenuhi syarat zaman akhir. Dan bahayanya adalah ketika mereka sudah mengkultuskan seorang pendirinya bernama Opa Lee ini atau orang yang mendirikan aliran Shinjonji ini. Bahkan teman-teman, Opa Lee ini sempat mengakui dirinya Mesias kedua. Tetapi karena mungkin banyak kritik, dia mengklarifikasi, mengubahnya menjadi dia adalah seorang Rasul Yohanes yang baru. Selain itu, aliran ini adalah aliran yang menyangkal Tritunggal. Mereka tidak mengakui karya salib Yesus. Tapi pada intinya, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya atau tidak berpusat kepada Yesus Kristus. Mereka tidak mempercayai Roh Kudus. Bahkan pendiri Opa Lee ini dengan terang-terangan mengatakan bahwa dirinya adalah Rasul Yohanes yang sempurna bisa menafsirkan kitab Wahyu. Dari pengkultusan pendiri yaitu Opa Lee sampai kepada Opa Lee sendiri mendeklarasikan dirinya sebagai Yohanes baru dan menyatakan bahwa dia adalah orang yang sempurna untuk menafsirkan kitab Wahyu, maka dari situ kita bisa mengetahui bahwa aliran ini tidak benar. Tidak ada Injil yang diberitakan kepada orang lain selain Injil Kristus Yesus. Ketika orang memberitakan Injil tapi memegahkan dirinya atau menyatakan mengagung-agungkan dirinya, apalagi menyamakan dirinya seperti malaikat, apalagi seperti Tuhan Yesus atau Mesias, maka itu sudah dipastikan bahwa itu adalah aliran yang menyimpang dari firman Tuhan. Sebuah artikel yang mengutip dari wawancara dengan Profesor
yang bernama Peter Lanham dari Massey University mengatakan beberapa hal mengenai berbahayanya dari aliran Shinjonji ini. Berbahayanya adalah ketika orang terlibat dalam anggota Shinjonji, maka mereka akan menjadi orang yang berubah menjadi ekstrim atau jahat. Mereka yang masuk dalam aliran Shinjonji notabene teman-teman tidak memiliki kasih, tidak mengarahkan dirinya kepada Kristus Yesus, yang mana mereka mengarahkan ajarannya kepada orang yang mereka kultuskan yang bernama Lee Man-hee. Bahkan lebih parahnya adalah aliran ini dapat merusak hubungan keharmonisan di dalam keluarga, yang artinya mereka mengambil shalom di keluarga Kristen atau mengambil damai sejahtera di keluarga Kristen. Kenapa bisa seperti itu? Ada sebuah kesaksian dari teman seorang konten kreator yang membahas tentang Shinjonji ini di satu daerah begitu. Jadi ada satu keluarga yang dia pikir sudah keliru menjalani kehidupan sehari-hari, mulai menjauh dari keluarga inti, lalu mereka bisa melabelkan orang yang tidak bersama-sama dengan mereka sebagai benih dari iblis. Karena memang salah satu dari doktrin Shinjonji adalah ketika orang tidak sealiran dengan mereka, maka mereka akan mengatakan bahwa orang yang tidak sealiran itu adalah orang yang disebut dengan benih iblis atau benih setan. Karena mereka sudah termakan dengan tafsiran ngawur dari seorang Opali yang menafsirkan di dalam kitab Wahyu, di mana ada jumlah angka di sana yang dikatakan bahwa setiap angka-angka itu adalah dari kelompok mereka. Jadi setiap orang yang masuk di kelompok mereka maka otomatis akan selamat. Padahal di dalam Alkitab mengatakan tidak ada nama lain di kolong langit ini selain nama Yesus supaya orang itu bisa selamat. Hanya nama Yesus orang bisa selamat. Jadi hal ini sebenarnya sedikit bertentangan dari apa yang diajarkan oleh Kristen progresif, di mana mereka mengajarkan kasih, tapi mereka lupa bahwa sejatinya Allah yang dia adalah Allah yang kasih, dia juga adalah Allah yang adil. Itulah kenapa aliran ini perlu diwaspadai oleh orang-orang Kristen pada umumnya yang masih memegang iman arus utama, yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan hanya satu-satunya keselamatan bisa terjadi hanya melalui Yesus Kristus. Dan yang ketiga teman-teman, bagaimana respon kita sebagai orang Kristen menanggapi aliran Shinjonji? Hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa pada akhir dari akhir zaman ini akan muncul aliran-aliran atau yang disebut dengan ajaran-ajaran palsu yang disebut sebagai Injil palsu, dan perlu diwaspadai karena sudah diwanti-wanti dalam Alkitab. Aliran-aliran seperti Shinjonji ini akan selalu ada walau berbeda versi. Ketika seseorang menyampaikan Injil tidak berpusat kepada Yesus Kristus atau karya salib Yesus Kristus, maka sudah dipastikan mereka memberitakan Injil yang lain yang disebut dengan Injil palsu. Lalu langkah-langkah umum yang bisa kita lakukan adalah memproteksi diri kita dan keluarga kita. Itu bagi kita sebagai keluarga. Tetapi bagaimana dengan orang yang disebut sebagai pendeta, penginjil, pelayan Tuhan, atau sinode dan sebagainya? Hal ini perlu dikoreksi kembali, melihat kembali bagaimana mereka harus meng-counter ajaran-ajaran yang tidak sehat ketika masuk di ranah gerejanya. Karena salah satu media yang digunakan oleh aliran Shinjonji ini adalah media sosial, dan kita tahu semakin hari, semakin zaman, media sosial semakin bisa digunakan dengan luar biasa. Oleh sebab itu siapapun bisa mengakses media sosial. Nah, dengan begitu diharapkan kepada semua pemimpin gereja atau orang-orang yang merasa perlu memproteksi dengan ajaran Shinjonji ini, mari bergandengan tangan untuk mewaspadai atau memproteksi iman kita di lingkungan kita masing-masing atau di masyarakat yang bisa kita lihat sebagai tanda-tanda aliran Shinjonji. Tetapi yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana kita bisa membentengi iman kita dengan tekun mempelajari firman dan tekun berdoa. Sebab jangan lupa, roh yang ada dalam diri kita adalah roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Itulah yang dijanjikan Allah, sehingga kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, yang dimampukan oleh Roh Kudus, mampu memproteksi diri kita dari ajaran-ajaran palsu atau ajaran-ajaran sesat.
Tidak ada cara lain selain kita mempelajari firman, tekun berdoa, dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Sehingga Roh Kuduslah yang akan menuntun kita untuk memproteksi ajaran-ajaran yang tidak baik dan benar. Oke teman-teman, itu saja pembahasan kita kali ini mengenai aliran sesat dalam kekristenan yang disebut dengan aliran Shinjonji. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.